Baik, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua di tempat ini. Tentunya terima kasih Bapak Ibu Gembala yang terus memberikan kepercayaan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Saudara, tadinya saya pikir saya datang terlambat gitu saudara. Karena perjalanannya cukup jauh dari Bekasi ke Cinere, Cinere ke tempat ini saudara. Tapi dari perjalanan sudah doa Tuhan tolong supaya saya datang tidak terlambat gitu ya. Puji Tuhan, sebenarnya tadi saya sudah sampai jam 15:20 sudah dibawa istirahat dulu sambil baca-baca bahan khotbah hari ini saudara ya. Nah puji Tuhan, dan saya percaya saudara kalau kita masih boleh dipercaya untuk melayani pekerjaan Tuhan itu semua karena anugerah Tuhan. Ya tadi waktu kita menyembah Tuhan saudara, saya suka gitu tuh. Ya waktu kita nyembah Tuhan tiba-tiba Tuhan kasih ayat saudaraku yang kasih Tuhan. Tuhan ingatkan satu ayat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 saudara. Dikatakan begini, latihan badani terbatas gunanya. Jadi latihan badani bukan tidak berguna saudara. Atau olahraga itu bukan berarti tidak berguna. Tapi Alkitab berkata latihan badani itu terbatas gunanya. Gunanya hanya selama kita ada di dalam dunia ini. Itu gunanya saudara. Tetapi lebih daripada itu, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi Alkitab berkata tetapi ibadah, beribadah, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan itu berguna dalam segala hal. Baik untuk kehidupan kita sekarang maupun hidup kita nanti di kekekalan saudara. Atau hidup kita nanti di surga sana. Gitu ya. Jadi saudara mengandung janji. Baik hidup kita saat ini maupun hidup yang akan datang. Untuk itu tetaplah setia, tetaplah tekun beribadah saudara. Karena sekali lagi waktu kita beribadah memuji dan menyembah Tuhan saudara. Kita sedang menggapai yang namanya janji Tuhan. Janji Allah bagi saudara dan saya. Dan yang luar biasa, saya diingatkan tentang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu sebenarnya tujuannya cuma satu, supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Supaya mereka bukan saja beribadah, tapi kenal siapa Tuhan yang disembah. Siapa Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, saudara punya Tuhan. Tujuannya adalah supaya mereka beribadah, mereka bersekutu. Makanya saudara tuh yang dikasih oleh Tuhan tadi waktu kita nyanyi, kami ingin mengenalmu. Tahu tentang Tuhan itu bagus. Makanya seringkali mungkin kami belajar gitu ya. Ada yang namanya sekolah teologi, kami belajar di sana. Tapi gak cukup tentang tahu saudara. Perlunya kita mengenal. Mengenal lebih dalam. Karena kalau kita mengenal dia lebih dalam, kita gak mudah kecewa dalam menjalani hidup. Kalau kita mengenal dia lebih dalam lagi, kita percaya bingit gitu ya. Atau zaman sekarang menyala bro katanya gitu kan. Ya, kalau kita mengenal dia, kita akan menyala-nyala memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan bersuka cita, ekspresi kita waktu memuji menyembah Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita kenal dia saudara. Jangan sampai saudaraku yang Tuhan, Tuhan pakai yang lain untuk memuji dan menyembah dia. Kan agak aneh saudara kalau pohon di sepanjang jalan Sudirman menari-nari bagi Tuhan. Agak aneh sih saudara ya. Tapi bisa Tuhan lakukan? Bisa. Daripada Tuhan pusing melakukan hal itu lebih baik saudara dan saya yang sama-sama menari bagi memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi saudaraku yang kasih Tuhan saya akan percaya penting sekali pengenalan akan Tuhan. Makanya bagus setiap hari Minggu kita beribadah. Tapi lebih daripada itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kembali hari Minggu lagi, jangan lupa yang namanya saat teduh. Saat dimana kita mengosongkan diri kita untuk baca firman Tuhan, saudara. Saat dimana kita bersekutu dengan dia, memuji dan menyembah Tuhan. Mengosongkan diri itu bukan berarti saudara, ilmu-ilmu kebatinan, bukan saudara. Artinya menanggalkan semua kesibukan diri, masuk dalam yang namanya saat teduh. Makanya tadi waktu kita memuji menyembah Tuhan tuh kalau saya seneng banget saudara. Kalau mau menari gak apa-apa deh saudara muji Tuhan. Gak malu-malu menari bagi Tuhan. Coba saudara kalau
tetangga kita atau di komplek kita lagi ada dangdutan gitu atau 17-an. Ya, kadang-kadang tanpa sadar jari kaki kita mulai bergoyang gitu. Ya, betul nggak saudara? Ya, jari kaki mulai bergoyang. Udah, daripada itu mendingan di tempat ini kita sama-sama menari bagi Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa saudara? Karena Alkitab juga yang berkata, lewat doa pujian, penyembahan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau Tuhan hadir, maka perkara-perkara yang ajaib itu terjadi bagi setiap kita. Amin saudara? Mau terjadi dalam kehidupan kita? Yang mau katakan amin. Nah, untuk itu saudara, ayo terus-menerus suka untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Suka untuk bernyanyi bagi Tuhan. Suka untuk mengenal Tuhan. Nah, hari ini saudara, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya ada satu bahan saudara yang sudah kasih sama ibu yang terkasih gitu ya. Tapi entah kenapa tadi di jalan tiba-tiba Tuhan ingetin sesuatu saudara. Sambil bawa mobil, sambil Tuhan kipiye ini Tuhan. Mau nyampein itu Tuhan gitu kan. Kipiye Tuhan, mau nyampein apa lagi nih Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saudara, beberapa waktu yang lalu tentu ya saudara pasti. Namanya juga ada merah putih, udah tahu lah saudara kongsi Tuhan ya. Kayak baju ibu gembala merah putih saudara kongsi Tuhan. Ya, itu artinya merdeka saudara. Nah untuk itu hari ini saya nggak bahas tentang merdeka yang lain saudara. Tapi saya mau bahas tentang sesuatu yang bisa saja membelenggu kehidupan kita. Ya, sesuatu yang bisa saja membelenggu kehidupan kita. Yaitu kekhawatiran saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Ya, jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita akan sama-sama belajar tentang merdeka dari kekhawatiran. Atau dalam bahasa sederhananya adalah terbebas dari kekhawatiran. Atau terlepas dari kekhawatiran. Atau tidak terbelenggu dari kekhawatiran, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Karena jujur sebagai manusia, seringkali saudara kita terhimpit sama yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran biasanya berbicara tentang hari depan, hari esok. Nggak pernah kita khawatir tentang masa lalu. Kecuali kalau terbongkar dosanya. Oh jangan deh, khawatir terbongkar. Tapi kan khawatir terbongkar dosanya di masa depan dong. Iya kan? Kita nggak pernah khawatir tentang, aduh saya khawatir nih kenapa? Saya udah makan sih saya khawatir gitu kan. Nggak pernah kita khawatir tentang masa lalu. Nah biasanya kita khawatir tentang masa depan, sesuatu yang belum terjadi, saudara. Padahal kalau ibadah, saudara, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Pakai oye lagi, oye. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Aku percaya. Tapi pulang dari sini, saudara, itu arena sesungguhnya. Katakan sama-sama arena sesungguhnya. Saudara tadi saya lihat di belakang ya, kita bersyukur tempat di mana kita beribadah itu bagus saudara. Ya berikan tepuk tangan dong saudara kasih Tuhan ya. Gak semua gereja saudara tempatnya bagus, tapi kalau saudara diberi tempat yang bagus, jangan malah tempatnya bagus jadi tempat tidur saudara, kan sayang kan. Ya kan? Ya. Tapi tempat yang bagus harusnya membawa saudara makin cinta sama Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin ketemu sama Tuhan. Dan kalau udah ketemu sama Tuhan di tempat ini, cerita sama yang lain. Ya kan? Saya tahu, nih singgung lagi nih. Somai di sini enak gara-gara dia cerita sama saya, saudara. Ya. Nah, saudara kalau udah ngalamin Tuhan, cerita sama banyak orang supaya mereka juga ngalamin Tuhan. Supaya mereka juga dipulihkan. Saudara mau jadi saluran berkat, amin. Amin, saudara. Ya, berkat itu kudu disalurkan. Jangan ditahan-tahan saudara. Tapi berkat itu harus disalurkan. Pak, saya nggak bisa memberkati dalam tanda kutip uang. Saudara, apa yang saudara alami di tempat ini ceritain aja sama orang. Supaya mereka juga ngalamin Tuhan. Amin saudara. Ya, ngalamin Tuhan. Nah, kembali saudaraku. Tidak mungkin saudara dalam kehidupan gini kita luput dari yang namanya kekhawatiran. Seringkali saudara kita terhimpit dengan yang namanya kekhawatiran. Yohanes pasal 8. Ayat 30 sampai 36. Saya ngutip hanya ayat 36-nya saja. Tapi saya mau baca bagi saudara. Yohanes pasal 8 ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Banyak orang menjadi percaya.
Ya, banyak orang percaya kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, jikalau kamu tetap dalam firman-Mu, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka, kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi hanya anak yang tetap tinggal di dalam rumah. Yang bersyukur jadi anak-anak Tuhan katakan haleluya. Ya, jadi apabila anak itu, siapakah yang dimaksud di sini? Jadi apabila Yesus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kamu pun benar-benar merdeka. Menarik saudara, kalau ada ayat-ayat yang membuat saya mikir, itu kadang-kadang saya suka berhenti sejenak. Kenapa saudara? Karena kata benar-benar merdeka, itu mengganggu pikiran saya waktu mempersiapkan khotbah ini. Jadi ternyata ada juga orang di luar sana yang tidak benar-benar merdeka. Satu. Atau yang kedua, merdeka sih, tapi tidak benar-benar. Nah, bingung kan saudara? Jadi ada orang di luar sana yang katanya sebagai pengikut Kristus, yang katanya sudah dimerdekakan, tapi tidak benar-benar merdeka. Maka ada sebuah istilah menarik tentang de jure dan de facto. Wah. Keren ya saudara? Saya baca sih saudara. De jure dan de facto. Secara de jure, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Iblis tidak berkuasa dalam kehidupan kita. Tetapi faktanya, kita jauh dari anak-anak Tuhan. De jure saudara, de jure. Kita rajin banget ke gereja. Rajin baca Alkitab. Dari terbit matahari sampai mau terbitnya. Baca terus Alkitab. Secara de jure saudara, KTP kita Kristen. Secara de jure klakson mobil kita. Glory haleluya. Glory haleluya. Ringtone kita, janjimu seperti fajar pagi hari. De jure. Tapi faktanya, secara tidak sadar, kita masih terbelenggu. Katanya sih hatinya milik Engkau Tuhan, tapi tubuhnya. Gak apa-apa deh rajin-rajin ke gereja, yang penting hari Minggu aja ya. Itu kata simbolis. Nanti hari Senin ikut saya lagi gitu. Selasa makin ikut saya lagi, ya kan? Jadi saudaraku ada begitu banyak orang mengaku telah dimerdekakan, tetapi faktanya ngomongin orang jago, pelit, medit, merki, kikir dan teman-temannya sukanya sungut, ngedumel. Gimana caranya ngedumel saudara? Dumel. Pikiran kotor. Pikiran negatif. Saya ngeliatin orang, sebenarnya kan gak sengaja ngeliatin saudara, dia udah mikir nih ngeliatin saya nih. Kayaknya mau menghakimi saya nih. Waduh. Secara de jure percaya Yesus. Tapi faktanya seringkali masih penuh dengan ketakutan, kecemasan, keraguan, bahkan kekhawatiran. Ada orang saudara secara de jure dia sudah percaya Yesus. Tapi masih dibelenggu oleh karena apa? Hobi saudara. Gara-gara hobi gak mau ke gereja. Sorry ya. Waktu belum diberkati, saudara belum ngerti main golf. Belum ngerti. Udah diberkati, main golf. Ya kan, hari Minggu mau kemana Pak? Main golf dulu.
Ya kan? Puji Tuhan saudara, itu bola perginya ke sana. Itu kalau bola balik lagi kena kepala kita, aduh Tuhan. Hobi. Apalagi gadget saudara. Waduh. Sekarang gadget itu menjadi sesuatu yang sangat lebih dikasihi daripada Alkitab. Tapi ada orang saudara yang suka bersilat lidah. Tapi kan di gadget saya ada Alkitab Pak. Jadi saya bawa kemana-mana. Aduh. Ya kan? Ingin rasanya kita kita. Saya sering kali tanya saudara. Coba presentasikan. Berapa jam kau habiskan waktu di gadget? Saya ngomong begini bukan berarti saudara, udahlah kita tinggal di kutub aja. Di goa aja gak usah pegang gadget. Enggak gitu. Yang penting proporsional. Betul gak? Kalau mau bikin konten, ya silakan bikin konten. Haleluya. Iya. Tapi jangan sampai dari terbit matahari, 2 hari kemudian di gadget terus. Sampai lupa berdoa. Lupa baca Alkitab. Lupa ibadah. Gadget terus. Game. Apalagi saudara yang bisa membuat kita tidak nomor tren. Baru keluar handphone seri terbaru. Jeruk seri 18. Oh salah ya saudara. Salah ya. Soalnya saya nggak dibayar sih saudara ya. Kalau dibayar saya coba bilang gitu kan. Saya bilang jeruk aja lah seri 8. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Gara-gara pengen itu ngutang sana ngutang sini. Dia yang ngutang berdoa kepada Tuhan. Tuhan lunasilah hutangku. Kata Tuhan pret. Kita kadang-kala saudara hidup itu menurut saya nih ya. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu Saudara. Menurut saya hidup itu sebenarnya tidak mahal. Cuma gayanya aja yang terlalu mahal. Hidup itu sederhana aja nggak mahal saudara. Betul nggak? Tapi gayanya yang kadang-kadang terlalu tinggi. Sehingga membuat dia hidupnya jadi susah. Apalagi yang membelenggu kita, kebiasaan buruk, nilai-nilai dunia, kemalasan, pikiran negatif, kuasa kegelapan dan lain-lain. Termasuk kekhawatiran. Karena khawatir di dalam pikiran membuat cemas di dalam hati. Waktu cemas di dalam hati, akhirnya apa yang terjadi? Punya ketakutan dan kehilangan pengharapan. Tapi hari ini siapa yang rindu mengalami kemerdekaan sepenuhnya dari kekhawatiran? Bisa angkat tangan saudara. Haleluya. Ya, nah untuk itu saudara, apa sih khawatir itu? Kita akan belajar. Apa sih khawatir itu? Di situ tidak tertulis, tapi di sini tertulis saudara. Yang pertama, khawatir itu adalah rasa takut atau gelisah atau cemas. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terhadap satu hal yang belum diketahui dengan pasti dan belum tentu terjadi. Nah itu khawatir. Yang kedua saudara, khawatir itu dari kompas.com saya ambil saudara adalah emosi manusia yang sepenuhnya normal. Dan Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri karenanya. Artinya sebenarnya saudara, khawatir itu bisa dikatakan manusiawi. Mau nyebrang. Ya kan? Lihat kiri, lihat kanan itu kan sebenarnya. Iya. Tapi kalau lihat kanan, lihat kiri nggak nyebrang-nyebrang, nah itu yang salah. Betul nggak? Berarti kekhawatirannya lebih besar daripada kepercayaannya. Lo mau nyebrang ya kan? Kan nggak mungkin pas saya nggak khawatir dalam hidup ini. Saya terlalu percaya sama Tuhan. Makanya kalau nyebrang saya nggak pernah lihat kiri dan kanan. Iya sih saudara. Mungkin saudara aman. Tapi ada orang-orang yang menghindari saudara akhirnya ngiung. Orang-orang yang menghindari saudara. Tapi kalau kita nyebrang, lihat kiri kanan, ya kan sebenarnya supaya nggak ketabrak, ya kan? Akhirnya lihat kiri kanan, oh udah aman ya. Wong yang lihat kiri kanan aja, katakan wong yang lihat kiri kanan aja bisa. Jadi saudara, kadangkala kekhawatiran itu bisa menjadi sesuatu yang manusiawi. Selama kekhawatiran itu tidak menghinggapi hidup kita menjadi cemas, lalu menjadi kehilangan pengharapan. Nah, sampai di titik ini nih, kita akan belajar sama-sama saudara. Jadi kalau
besok makan apa ya, misalnya gitu. Sampai ke titik besok makan apa, lalu aku percaya Tuhan pasti akan tolong. Bagus. Tapi kalau besok makan apa ya? Aduh, gimana ya? Aduh, ya kan? Nah, akhirnya kekhawatiran yang menghimpit kepercayaannya. Jadi sekalipun dia merdeka, namun tidak benar-benar merdeka. Bahkan kekhawatiran adalah rantai pikiran dan bayangan tentang masa depan yang syarat dengan pengaruh negatif. Dan relatif tidak terkendali. Karena gini saudara, dari khawatir muncul dalam pikiran, menjadi cemas muncul dalam hati, menjadi tidak percaya akan kuasa Tuhan. Nah ini saudara, yang fatal itu adalah akhirnya tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Jadi kekhawatiran itu adalah dari pengertian beberapa hal tadi, adalah hal yang mungkin manusiawi saudara. Namun menjadi tidak lazim ketika kita terlalu khawatir, cemas, takut sampai kehilangan pengharapan. Membuat kita terbelenggu akan rasa takut. Saya seringkali dengar, Nixon, kalau kita punya anak sekarang, satu, kita harus mempersiapkan beberapa supaya nanti dia bisa SD, SMP, SMA sama kuliah. Kalau saya pikirin sampai saya takut, saudara. Aduh gimana ya? Makan jadi enggak nyenyak, tidur jadi enggak enak. Oh kebalik ya, puji Tuhan masih sadar saudara ya. Berarti makan jadi enggak enak, tidur jadi enggak nyenyak. Akhirnya saya kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Padahal saudara puji Tuhan kita harus percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Maka hal yang sama pun terjadi untuk keturunan kita. Untuk sesuatu yang mungkin kita takuti. Percaya Tuhan pasti tolong. Saya ingat ibu angkat saya, saudara puji Tuhan. Anaknya masih SD waktu itu. Dia cerita sama saya, Nixon gimana ya nanti anak saya kuliahnya gimana ya. Saya bilang, Bu anaknya kan masih SD, ngapain? Takut. Yang harus ibu takutkan, itu SMP-nya di mana? Baru nanya tuh. Itu yang wajar, tapi dia udah nanya yang namanya kuliah di mana. Ya kan? Saya cuma bilang, Bu, udah deh percaya deh. Tuhan pasti tolong ibu. Ya kan? Ya udah kita doa ya supaya ibu tidak terlalu khawatir dengan kehidupan ibu. Akhirnya berjalannya waktu, SMP selesai, SMA selesai, dia kuliah di luar negeri, saudara kasih Tuhan. Bisa kerja di sana, sekarang lagi pulang ke Indonesia untuk beberapa waktu, saudara. Ya, kalau saya ketemu ibu itu tuh kan Bu, anaknya bisa kan, iya. Tapi dari kekhawatiran satu muncul kekhawatiran lain, saudara. Nanti anak saya pacarnya gimana ya Nixon? Udah mulai takut lah lagi. Ya udahlah tugas kita kan menguatkan dia. Percaya Bu, Tuhan pasti akan tolong. Jadi tanpa sadar saudara, wajar kalau kita mungkin sampai ke tahap khawatir yang tidak meragukan Tuhan. Yang paling bahaya adalah sampai meragukan Tuhan. Itu yang berbahaya saudara. Tapi muncul khawatir sedikit aja itu satu benih, hati-hati saudara. Makanya saudara harus belajar untuk menguasai diri. Kekhawatiran tidak menghilangkan masalah di hari esok. Namun selalu menghilangkan kedamaian di hari ini. Wah bagus ya. Ya, kekhawatiran itu tidak menghilangkan masalah di hari esok, namun selalu menghilangkan kedamaian di hari ini. Bapak saudara damai hari ini, amin. Nah, kalau nggak damai mungkin masih ada kekhawatiran yang berlebihan saudara ya. Damai ya damai saudara. Nah menebar kekhawatiran adalah kerja iblis untuk membuat kita cemas, takut dan kehilangan pengharapan. Next dikatakan begini saudara kasih Tuhan. Pencuri datang, kita baca sama-sama Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara mungkin seringkali kita mendengar 10 bagian B. Tapi bagian A jangan pernah dilupakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Mencuri kepercayaan kita, mencuri pengharapan kita, mencuri damai. Udah dicuri, dibunuh. Udah dibunuh, dibinasakan.
Kemarin waktu saya antar istri saya kerja, saudara kasih Tuhan, sekalian bareng perginya gitu. Dia cerita, saya kan nggak tahu-tahu ya kan. Biasa kalau ibu-ibu di komplek itu kan ceritanya lebih banyak daripada bapak-bapak. Betul ya ibu-ibu ya? Karena memang ibu-ibu dikaruniai, karunia berkata-kata saudara. Ya, menurut penelitian katanya, kalau laki-laki itu 5.000 perkataannya setiap hari, ya berarti ibu-ibu katanya 3 kalinya. Berapa? 15.000. Jadi kalau dia nggak mencukupi kuota 15.000, dia pasti ngomong sendiri. Supaya kuotanya tercapai. Ya, kalau dia kuotanya sudah melebihi, biasanya suaminya pendiam saudara. Ya, karena dia ambil kuota suaminya gitu ya. Nah saudara, istri saya cerita, katanya kan kebetulan rumah saya di dekat situ ada apartemen saudara kasih Tuhan. Nah katanya ada anak muda usia 18 tahun bunuh diri, 18 tahun. Dari lantai 20 saudara. Ya kan? Dari lantai 20. Saya sih gak sempat tanya agamanya apa saudara. Tapi saya bilang, kok bisa? Iya, padahal kalau dilihat, dia bukan orang berkekurangan. Ya, dia tinggal sendiri di apartemen. Kalau tinggal sendiri di apartemen, menurut saya, berarti orang tuanya berada dong, gitu kan. Karena untuk beli apartemen saya kena percayakan gak murah gitu. Tapi kenapa dia menjatuhkan diri dari lantai 20? Saya pun tidak tahu saudara. Ya kenapa? Karena saya tidak bisa bertanya kepada yang mati ya kan. Ya kan gak bisa saudara, gak bisa. Jangan aneh-aneh, jangan aneh-aneh. Yang kita doakan orang tuanya agar diberikan kekuatan. Tapi saudaraku yang Tuhan, ada begitu banyak kasus bunuh diri terjadi oleh karena rasa takut yang berlebihan akan masa depan. Akhirnya mereka bunuh diri. Nah itulah prinsipnya simbolis. Dia mencuri. Khawatir. Padahal hal sederhana saudara. Misalnya, misalnya Panu. Khawatir berlebih. Apakah Panu ini bisa sembuh ya? Oh ada loh orang-orang begitu saudara. Bener deh, tingkat kekhawatiran tingginya minta ampun. Sampai kita bilang lebay banget sih. Udah pakai itu aja. Apa obatnya? Itu aja. Ya kan? Jangan takut, berlebihan. Ini kemarin saudara, kebetulan saya baru pulang dari Bandung. Berbagi kasih gitu ya. Nah entah kenapa, ada oleh-oleh. Entah kenapa saudara, ada satu ibu sengaja. Dia kasih anaknya tidur sekamar sama saya, laki-laki nih saudara ya. Nah ternyata ibunya bilang gini, Nixon tolong dong. Supaya anak saya itu bisa mengambil keputusan yang benar. Oke, maksudnya Bu? Iya, dia kayaknya pacarannya salah. Oh, oke. Ya udah saudara, saya ya kan duduk gitu ya. Saya cuma doa sama Tuhan, tolong minta hikmat deh, ya kan? Karena anak-anak zaman now saudara, anak-anak zaman now itu beda sama anak-anak ya zaman-zaman saya. Kalau saya kan orang tua saya panggil satu, udah mulai takut. Dua, udah mulai takut. Kalau anak sekarang kan satu, dia bilang dua, dia bilang tiga. Apalagi Ma? 4 ya Ma? 5 ya Ma? Udah berani melawan. Akhirnya saudara dia cerita, ya kan? Dia cerita dia mau bunuh diri. Waduh. Saya waktu dengar gitu kaget juga nih saudara. Ya. Dia lulus S1 dari Amerika, S2-nya dari Amerika, S3-nya dari Amerika, umur 26 tahun. Sudah S3 dari Amerika. Cerdasnya minta ampun. Dan sebentar lagi udah mau jadi profesor. Ya kan? Saya dengar mau bunuh. Ya kan? Udah dia cerita banyak dah. Pokoknya dia cerita banyak. Saya cuma bilang terakhir saudara. Dek, ya kan? Saya sangat diberkati lewat cerita kamu bagaimana 8 tahun kamu struggle di negeri orang. Orang tuanya nggak tahu saudara. Ya dia kadang-kadang suka nyuci baju orang, suka jadi apa gitu hanya untuk mendapatkan ya dolar gitu ya.
Dia struggle luar biasa. Saya cuma bilang, kalau kamu mengakhiri hidup kamu seperti itu, coba 8 tahun kamu sudah lalui hanya gara-gara masalah itu. Masalah belum diterima sama orang tuanya, pacarnya gitu ya. Lalu kamu mau bunuh diri. Sayangnya minta ampun. Padahal Tuhan punya rencana yang baik buat kamu. Coba kamu pikir, tidak semua orang seberuntung kamu bisa menikmati kuliah di. Akhirnya saudara saya doakan, ya saya doakan. Akhirnya saya doakan selesai, dia bilang, "Kak, saya minta nomor handphone ya," katanya. Oke, nanti kadang-kadang saya telepon ya. Iya boleh. Sekali-sekali ajak juga kakak ke sana. Ya. Tapi sudah ada begitu banyak orang karena kekhawatiran sehingga kehilangan akal sehatnya. Nah, itulah pencuri datang, si iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, saudaraku yang kasih Tuhan. Bahkan Alkitab berkata dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Nah, biasanya kita khawatir tentang hal apa sih? Next Bu, biasanya kita khawatir tentang hal apa? Yang pertama, kadang-kadang kita khawatir tentang tugas dan tanggung jawab. Ini pelaku dunia kerja biasanya, marketplace. Tugas dan tanggung jawabnya begitu berat. Saya bisa atau enggak ya? Yang kedua bukan saja tugas tanggung jawab, tapi target. Yang bekerja ada target. Bisa enggak ya? Yang ketiga apa? Bukan saja target tapi tuntutan hidup. Kebutuhan. Tekanan hidup. Tantangan zaman. Saya bisa enggak ya hidup kudus? Misalnya gitu. Saya bisa enggak ya hidup dalam kekudusan, menjadi umat yang layak tuh saya bisa enggak ya? Wong setiap hari saya mengalami tantangan, waktu saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, ada aja orang enggak suka. Sehingga kadang-kala saudara, kekhawatiran itu menghimpit kehidupan kita. Nah untuk itu bagaimana saudara agar kita bisa mengalami kemerdekaan dari kekhawatiran? Bagaimana agar kita bisa mengalami kemerdekaan dari kekhawatiran? Yang pertama, saudaraku yang kasih Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Yang pertama sama-sama 2, 3 ya, mendekat kepada Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang pertama, supaya kita dimerdekakan dari kekhawatiran, dekat sama Tuhan. Gak bisa kepada yang lain saudara, datang kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan saya gak mampu, tolong saya ya Tuhan. Kalau kita datang kepada manusia, Alkitab berkata terkutuklah. Tapi Yeremia 17 ayat 7 berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius pasal yang ke-6, saudara dalam pengajaran di bukit, saudaraku yang kasih Tuhan, dia sampaikan. Matius 6 ayat 25 sampai 34 tentang hal kekhawatiran. Yang paling kita ingat apa saudara? Ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya Tuhan akan tambahkan. Saudara kalau ada kekhawatiran dalam kehidupan saudara, jangan cari yang lain, tapi cari Tuhan. Karena waktu kita cari Tuhan, di situ ada kekuatan. Di situ ada pertolongan. Di situ ada kuasa supranatural yang berasal daripada Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Datang kepada Tuhan saudara. Tidak kepada yang lain. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang hidup kita kah? Apa yang akan kita makan kah? Keturunan kita bagaimana? Kehidupan kita selanjutnya bagaimana? Datang kepada Tuhan. Mulai bangun hubungan dengan Dia, saudara. Makanya semakin kita kenal sama Tuhan nih, semakin kita percaya banget di dalam menjalani hidup. Kalau kita makin kenal sama Tuhan. Saya selalu menanamkan yang kekal aja. Kerajaan sorga sudah Dia berikan. Dia jaminkan kepada saya. Yang kekal loh. Apalagi kebutuhan saya yang fana di dunia ini. Maka cara Tuhan itu cara yang ajaib.
Waktu kita datang di sana ada hikmat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat untuk dagang ini kah itu, usaha ini kah itu, kerjanya begini kah itu, keputusan ini kah itu. Ada aja cara Tuhan, saudara. Amin. Ya, kalau dengar kesaksian kan seneng ya. Wow, seneng. Tapi kalau kita ngalamin seperti yang disaksikan, dak dikduk der, bisa nggak ya Tuhan, bisa. Mari mendekat kepada Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan, saudara. Karena sekali lagi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akar ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Cek saudara, hari-hari ini lebih banyak mana kekhawatiran kita atau kepercayaan kita kepada Tuhan? Kalau kekhawatiran kita, mungkin sekalipun kita dimerdekakan, kita belum benar-benar merdeka. Kalau kita sudah benar-benar merdeka, maka saya kira percaya tidak ada lagi kekhawatiran yang bisa menimpa kehidupan kita. Kenapa? Karena kita udah percaya banget Tuhan pelihara hidup kita. Amin saudara? Ya, mendekat kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Cari Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Nangis di hadapan Tuhan. Maka damai sejahtera Tuhan itu akan turun untuk saudara dan saya. Yang kedua saudara, bukan saja mendekat kepada Tuhan. Yang kedua adalah ingat kebaikan Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 berkata demikian saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Agar kita bisa dimerdekakan, saudara, ingat kebaikan Tuhan. Makanya penting sekali setiap hari renungkan kebaikan Tuhan. Jangan yang direnungkan, saudara, kalau kita khawatir, itu kan sebenarnya sedang merenungkan ketakutan kita. Betul nggak? Kalau kita lagi khawatir, itu kan sedang merenungkan kecemasan kita. Daripada otak kita pakai untuk itu, lebih baik kita merenungkan kebaikan Tuhan. Siapa Bapak Ibu tempat ini yang pernah sering ngalamin kebaikan Tuhan dalam hidupnya? Ya. Semua kita pasti sering ngalamin kebaikan Tuhan. Oh sejauh-jauh deh. Tadi saudara, dalam perjalanan saya mendengar ada rekan hamba Tuhan yang meninggal hari ini. Ya, saya telepon teman-teman, saya bilang datang nggak Sen? Nanti dia lihat ya. Kalau memang memungkinkan, ya bisa ke sana, kita datang ke sana. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa lah menurut saya. Ya, jadi saudara mengisi Tuhan, kadang-kala saudara, suka tidak suka, kalau kita ingat segala kebaikan Tuhan, maka saya yakin dan percaya saudara, kita akan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Selama kita hidup, kita akan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Kalau sudah meninggal ya sudah, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya percaya ada begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang bisa kita ingat. Gak usah jauh-jauh saudara, kalau masih kasih nafas gitu kan. Teman saya udah gak dikasih nafas. Coba tarik nafas sama-sama 2, 3 ya. Buang di tempat yang benar. Haleluya. Itulah kebaikan Tuhan. Coba lihat kanan kirinya, masih bisa melihat orang yang di samping kanan kirinya. Itu juga kebaikan Tuhan. Sekarang lihat sekelilingnya, wah gerejanya bagus. Itu juga kebaikan Tuhan. Ada banyak kebaikan Tuhan yang harus kita ingat. Daripada kita habiskan waktu kita untuk ingat yang membuat kita cemas, khawatir, dan takut, lebih baik gunakan untuk mengingat kebaikan Tuhan. Sebuah artikel pernah saya baca dari Susanna Nionen ya, Nionen. Namanya agak susah nih memang. Susanna Nionen pada tahun 2021, seorang filsuf dan penulis menjelaskan bahwa menunjukkan bahwa sekitar 80% hal-hal yang kita khawatirkan itu tidak pernah terjadi. Ya, unik ya saudara, 85% ketakutan kita tidak pernah terjadi.
Daripada nggak pernah terjadi, buat apa kita? Ya, jadi yang kedua, belajarlah ingat kebaikan Tuhan. Bahkan Mazmur pasal 103 ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Salah satu kebaikan anugerah terbesar dalam hidup kita adalah dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu kebaikannya luar biasa sekali. Yang harus selalu kita ingat. Tuhan, kalau bukan karena pengorbananmu di atas kayu salib, sia-sialah kepercayaanku. Kalau bukan karena tubuh dan darahmu yang tercurah di atas kayu salib, maka aku menjadi orang yang masih berdosa saat ini. Ingat kebaikan Tuhan. Dan yang terakhir saja, saudaraku, bukan saja kita belajar untuk terus mengingat kebaikan Tuhan, tapi yang terakhir, yang ketiga, perkatakan firman Tuhan. Kita baca bersama-sama 2 Korintus 4 ayat 13, 2-3 ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ada sebuah statement mengatakan, change your word by your word. Ya kan? Ubah dunia saudara dengan perkataan saudara. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata demikian. Karena kami percaya, untuk itu kami berkata-kata. Bahkan Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Ketika khawatir sudah ada dalam pikiran saudara, perkatakan firman Tuhan. Aku percaya Allahku akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanku menurut kekayaan dan kelimpahannya. Waktu khawatir lagi muncul, aku percaya, sambil nyanyi boleh. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi. Oke, mau lebih lagi saudara, hari Jumat datang sama-sama dalam ibadah praise and worship. Kita perkatakan saudara, daripada memperkatakan hal yang negatif, lebih baik kita memperkatakan firman Tuhan. Ketika kita perjamuan kudus, waktu kita angkat roti, kita memperkatakan firman Tuhan. Betul gak? Itu yang kita percaya, telinga kita dengar saudara. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Makanya waktu angkat roti saudara, angkat tubuh Yesus itu, ngomong yang kenceng saudara. Angkat darah Yesus, ngomong yang kenceng. Aku percaya. Ini jangan sampai saudara, yang berkorban itu luar biasa waktu kita mengucapkan. Gak ada semangat nih minta ampun. Padahal waktu dia pikul salib, mungkin di pikirannya aja ada wajah si Nixon itu. Aku mati untuk kau Nixon. Jangan buat dosa lagi ya. Ya, coba saudara ingat-ingat. Waktu Yesus mikul salib itu saudara. Mungkin wajah saudara itu yang diingat. Terbayang-bayang wajahnya itu. Pesannya, aku sudah lakukan semuanya. Jangan buat dosa lagi ya. Kalau dia dari Batak. Ya. Iya Mang. Artinya perkatakan saudara dengan penuh keyakinan. Betul gak sih saudara? Setidaknya kalau telinga saudara mendengar lewat ucapan saudara, orang di samping kanan kiri dengar juga. Imannya dibangkitkan. Waktu imannya dibangkitkan, khawatirnya disirnakan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang dia perkatakan. Beberapa waktu yang lalu saya khotbah tentang 12 pengintai. Saya ingat kembali saudara, 10 pengintai itu melihat 12-12-nya sama-sama ngelihat. Negeri yang dijanjikan sama-sama melihat. Tapi ada 2 kubu. 10 orang mengatakan kita belalang. Diperkatakan lagi. Usah bagus sih, hanya, namun. Tapi 2 orang pengintai cuma bilang jika Tuhan berkenan. Artinya dia mempercayai bahwa Tuhannya sanggup. Dan kalau Tuhan sanggup, maka tidak perlu khawatir. Kita akan masukin negeri itu.
Bahkan Alkitab berkata apa saudara? Kita telan habis. Wow, saya cuma bilang, wow. Mungkin waktu 2 orang mengatakan gitu, 10 orang mulai menggosipkan berkata, keimanan tuh orang tuh. Tahu ya keimanan? Terlalu berlebihan imannya itu. Lele, kan kalau saya lele, paling nanti mati juga itu dia. 10 orang. Tapi 2 orang tetap berkata, jika Tuhan berkenan. Musa pun bingung, mana yang mau diikutin. Tapi puji Tuhan saudara, Alkitab mencatat cuma 2 yang masuk. Bukan cuma 2 aja loh saudara, tapi keturunan-keturunan mereka lah yang bisa menikmati negeri yang dijanjikan Tuhan. Amin. Saya sih megang saudara. Tuhan, saya mau keturunan-keturunan saya pun diberkati oleh Tuhan. Perkatakan kebenaran firman Tuhan setiap waktu. Berarti Pak, saya harus datang ke gereja terus? Ya enggak juga saudara. Kan kalau Senin bisa buka YouTube, lihat yang hari Minggu kemarin kan sesi 1, hari Selasa sesi 2, hari yang Rabu sesi 3. Hari Kamis udah habis Pak. Datang ada ibadah hari Kamis. Jumat ada lagi, ya kan? Datang di ibadah hari Jumat. Hari Sabtu hari Sabtu ya saudara sendirilah, bangun diri sendiri, baca itu firman Tuhan. Amin. Ya, hari Minggu dengar lagi saudara. Saya kena percaya iman kita akan semakin dibangkitkan. Sebelum saya menutup saudara, kalau saudara lihat gelas yang berisi air kotor, bagaimana caranya tanpa memindahkan gelas itu saudara? Air yang ada dalam kotor itu, air yang ada dalam gelas kotor itu, air kotor yang ada dalam gelas itu bisa menjadi putih. Ya dituang sama air yang bersih. Terus menerus. Lama-lama saudara, dia akan menjadi bersih. Sama kekhawatiran itu menghimpit kehidupan kita. Kalau kita kasih makannya sama firman Tuhan setiap hari, makin hari makin bersih. Tapi kalau yang dikasih itu nasihat dari Bang Napi, saudara, maka, nah itulah saudara, takut terus, betul nggak? Takut terus, ya kan? Kayaknya hidupnya nggak penuh dengan iman percaya. Amin. Untuk itu ayo sama-sama. Nah, 1 ayat firman Tuhan ini terakhir, kita baca sama-sama ya. 2, 3, ya. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ada yang bisa? Kalau nggak bisa ya nggak usah dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan pun tidak menambah sehasta aja loh katanya. Gak bisa mengubah kehidupan kita. Jadi buat apa dikhawatirkan? Ya kalau misalnya datang set, ya kan? Diolah set. Jangan diresah. Udah diresapi dilebaikan lagi saudara. Memang betapa malang nasibku ini ya Tuhan. Waduh udah. Si Boli sudah melihat di sana saudara. Bagus. Lihat itu pembasmi hama rasa anggur. Tengguklah itu. Lihatlah itu rasa jeruk. Tengguklah itu. Mulai. Akhirnya saudara tidak ada lagi pengharapan di dalam Tuhan. Ayo sama-sama. Saya pun masih belajar saudara. Kita sama-sama belajar. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, tidak bisa, buat apa? Kan terusannya kan 33. Untuk itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatunya Tuhan akan tambahkan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa kepada Tuhan.